Halo teman-teman, perkenalkan aku Rini dan di sini aku mau memperlihatkan bagaimana proses aku menggambar dengan aplikasi Procreate. Dan sekarang kita langsung aja. Pertama di sini aku bikin sketsa awalnya dulu menggunakan brush pensil 6B dan aku bikin lingkaran untuk bagian kepalanya. Di sini juga aku bikin garis horizontalnya untuk menentukan posisi wajahnya itu menghadap kemana. Sejujurnya sih aku emang udah terbiasa tanpa pola seperti ini untuk bikin objek gambar. Baru kali ini aku belajar pola kayak gini dan agak kaku sih. Lalu di sini aku bikin setengah badan. Kalau memang dirasa ini kurang presisi atau kurang rapi, nanti kita atur lagi karena ini hanya sebuah sketsanya aja, coret-coretnya aja. Selanjutnya aku mau bikin garis vertikal bagian mata dan juga bagian hidung supaya posisinya sama. Ini aku bagian rambutnya masih ngasal banget sih, emang masih bingung. Nah setelah ini nanti aku mau bikin layer baru dan opacity-nya aku kurangin supaya soalnya kan itu hanya baru sketsanya aja. Jadi nanti aku pertegas di layer baru. Nah ini untuk bagian pipinya agak dibentuk sedikit supaya pipinya lebih menonjol, lebih chubby. Ini aku masih pakai brush yang sama, pakai pensil 6B. Nah untuk bagian pundaknya supaya lebih setara, aku copy paste dengan cara freehand bagian pundaknya aja. Kemudian pilih tools action dan copy lalu paste. Lalu di sini aku atur posisi pundak yang satu dan juga pundak yang lainnya sesuai apa yang aku mau. Setelah bagian pundak ini selesai diatur, selanjutnya layer ini aku satuin menjadi satu layer supaya lebih mudah untuk menggambar selanjutnya dan tidak terlalu banyak menggunakan layer. Lalu di sini aku fokus untuk bagian wajahnya, aku bikin mata, hidung dan juga mulutnya. Dan di sini aku matanya dengan menggunakan cara tadi, yaitu copy paste dengan menggunakan tool action. Aku menggunakan fitur ini supaya mata yang satunya lagi bentuknya lebih sama dan posisinya juga sama. Kalau memang ini belum sempurna, aku atur ulang lagi untuk memperbesar atau memperkecil sesuai dengan apa yang aku mau. Jika sudah sesuai, maka layernya aku satuin lagi. Lalu aku bikin alis, hidung, dan juga mulutnya. Lalu aku tambahin layer baru untuk bagian membuat baju. Setelah bagian baju udah selesai, kemudian aku bikin ke bagian rambutnya. Aku masih kebingungan untuk bagian rambutnya harus dibikin seperti apa. Jadi maaf banget kalau bagian ini aku banyak banget menggunakan penghapus karena gagal lagi. Dan sepertinya aku mau mencoba gaya rambut lain aja yang lebih simple. Seperti biasa aku hanya coret-coretnya aja untuk mengetahui bagaimana bentuk rambutnya. Baru setelah itu aku bikin layer baru untuk lebih dirapiin lagi dan lebih diperjelas lagi bentuknya seperti apa. Di sini aku rapiin lagi untuk bagian poninya. Dan jika bentuk ini udah sesuai dengan apa yang kita mau, udah rapi, nanti aku satuin layernya menjadi satu layer karena akan berlanjut ke proses pewarnaan. Setelah ini aku mau bikin bagian kacamatanya dengan cara kamu bikin lingkaran lalu tekan sebentar supaya menjadi sempurna. Kemudian menggunakan tools action, copy
copy paste seperti biasa kayak tadi supaya bentuknya lebih sama dan lebih presisi. Setelah bentuk ini udah sempurna, udah sesuai dengan apa yang kita mau, udah rapi, kemudian layernya aku satukan menjadi satu layer. Setelah itu kita akan berlanjut ke proses pewarnaan. Di sini aku rencananya nggak akan pakai outline. Jadi layer yang pertama aku kurangin opacity-nya dan aku bikin layer baru untuk pewarnaannya. Di sini aku pakai brush monoline dan aku ukurannya maksimalin. Dan tiba-tiba dari sini aku berubah pikiran, kayaknya aku harus pakai outline aja karena belum terbiasa tanpa outline. Kayaknya kurang rapi aja kalau nggak ada. Selanjutnya untuk bagian layernya aku bikin layer baru dan ini supaya nanti kalau misalkan menggunakan warna yang lebih gelap itu tidak menembus ke bagian kepalanya. Dan jangan lupa setelah semuanya diwarnain, baru layernya aku menggunakan fitur alpha lock supaya warnanya itu nggak berceceran kemana-mana. Setelah ini aku mau kasih warna yang lebih gelapnya, yaitu pakai brush noise brush. Jadi supaya di bagian rambut depannya itu ada efek bayangan di area jidatnya. Pokoknya di sini kalian terus blend aja. Kalau misalkan memang belum sesuai atau belum rapi, terus tambah-tambahin atau terus kalian blend lagi, pokoknya sampai hasilnya itu sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Nah, untuk bagian pipinya aku kasih warna efek pipi merona supaya bagian wajahnya itu nggak terlalu pucat. Nah, untuk bagian bibir aku menggunakan brush monoline dan aku menggunakan warna pink yang sesuai dengan warna wajahnya. Di sini aku kembali lagi ke bagian mata karena merasa ada yang kurang, jadi aku tambahin efek warna putih supaya matanya lebih hidup. Nah, di sini adalah bagian dimana proses perwarnaan baju. Cuman mohon maaf banget, ternyata aku lupa merekam bagaimana aku mewarnai bagian bajunya. Sebetulnya di sini aku mencoba menghilangkan outline-nya, tapi ternyata memang kurang rapi. Jadi aku pakai lagi outline-nya dan mencoba untuk merapikan outline-outline yang lainnya seperti bagian wajah ini. Seperti biasa, untuk ada efek bayangannya, aku menggunakan tools noise brush, menggunakan warna yang agak coklat di bagian-bagian tertentu yang menimbulkan efek bayangan. Tentunya untuk bagian pitanya aku ganti dengan warna putih supaya nggak sama dengan warna outline-nya, tapi dengan catatan layernya itu harus dikunci dulu dengan tools alpha lock supaya nanti warnanya itu nggak berlebaran ke bagian yang lainnya. Karena
terlalu polos, jadi aku mau mencoba untuk menambahkan bunga. Di sini aku menggunakan layer yang berbeda antara tengah-tengah bunganya dan juga bagian kelopak bunganya. Soalnya kan nanti mau menggunakan efek bayangan, jadi harus menggunakan layer yang terpisah. Nah, di sini setiap layernya aku menggunakan tools Alphalog supaya terkunci agar nanti proses pewarnaannya itu nggak berceceran kemana-mana. Dan sebetulnya di sini aku cuma menambahkan efek cahaya dan juga efek bayangan, mana yang harus digelapin, mana yang harus menonjol cahayanya, dan aku terus blend supaya hasilnya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Kemudian untuk bagian rambutnya aku menggunakan brush monoline, dan bagian rambutnya aku kasih warna coklat. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Pokoknya untuk bagian rambut ini aku benar-benar galau. Aku harus gimana tekniknya? Karena di sini aku mencoba untuk teknik menggunakan tool smudge supaya di blend ada efek bayangannya, ada efek bagian gelapnya, juga ada bagian cahayanya. Cuman tetap aja masih ragu-ragu, masih mencoba-coba. Jadi mohon maaf banget untuk bagian rambut, aku banyak salah-salahnya, banyak gagalnya, dan juga aku banyak menggantikan dengan teknik yang lain. Anyone can cook.
Nah, selanjutnya ini aku mencoba untuk menghiasi bagian belakangnya atau backgroundnya, karena selama ini kalau misalkan aku bikin gambar selalu polos gitu. Dan di sini aku mencoba explore bagaimana untuk mendekorasi bagian belakangnya supaya lebih manis dengan objek gambarnya. Oh ya, aku lupa ngejelasin, kalau misalkan kalian mau menghiasi backgroundnya, jangan lupa layernya kamu taruh di paling bawah supaya tidak merusak ke objek utamanya. Dan di sini aku menggunakan brush pensil 6B. Pokoknya setelah semuanya selesai untuk bagian backgroundnya, biasanya aku bikin label untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil gambar aku. Untuk mengakhiri video ini, aku mau minta maaf sebesar-besarnya kalau misalkan memang masih banyak kekurangannya, karena ini adalah video pertama aku untuk channel YouTube aku, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang khususnya yang masih pemula juga seperti aku, dan kita sama-sama belajar. Dan aku berharap semoga aku bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan atau membuat video-video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah bersedia menyaksikan video ini, dan mohon dukungannya agar channel ini terus bisa berjalan. Terakhir kalinya aku mohon maaf untuk atas kekurangannya, segala kekurangannya. Pokoknya terima kasih untuk kalian. See you next time.